Perkenalkan, nama saya Anagung Andika Paradita. Saya selaku guru pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA Negeri 11 Denpasar. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru batch 3 Kementerian Agama Hindu dengan LPK Institut Negeri Empu Kuturan. Kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10B dengan materi catur warna di bab 3. Selamat menyaksikan. Membantu menyediakan Bapak untuk media pembelajaran dan ini ya, terima kasih. Ya Pak. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan doa ya. Mari untuk posisi yang bagus, tapi kita harus kita akan lanjut juga untuk melaksanakan meditasi ya. Terima kasih atas waktunya yang kita. Sebelumnya sebelum pembelajaran saya ingin menanyakan kabar anak-anak bagaimana? Baik. Apakah semua sehat? Sehat. Semoga terus sehat ya. Dan hati-hati juga di jalan ya. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan absen dulu ya. Yang pertama, Gusti Murah Agung Kiamat di Karet Chandra di Sita Pratama. Kalau baik, untuk saya akan cek sekarang untuk perapian. Perapian menggunakan pakaian dari sudah sanggup ya, sudah bukit sepatu data yang bukit ya. Ya, jadi terima kasih. Baik, sekarang kita pembelajaran. Kita lihat dengan bermain T ya. Pertama itu bagi tayangan T ya. Gunakan teknologi itu dengan sebaik mungkin ya untuk akan menggunakan pembelajaran seperti itu ya, dengan bukan yang tidak ya. Baik, selanjutnya saya sudah pernah ada di sini beberapa kali ya. Apa yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, jadi mungkin anak-anak masih ingat kan apa materi apa yang saya sampaikan waktu itu. Dan masalah itu yang pertama satu ya, betul, sebagai bahwa sebagai warna memperbaiki kualitas diri. ya, warna untuk memperbaiki kualitas diri. Baik, kita sama siapa? Warna. Baik, untuk selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk kalian ya. Bagaimana sistem catur warna mempengaruhi struktur sosial dan ekonomi dalam
bermasyarakat. Mungkin ada yang tahu? Pengaruh sistem catur warna terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem catur warna menciptakan pembagian kerja yang teratur dalam masyarakat, sehingga setiap orang memiliki peran sesuai kemampuannya. Dalam ekonomi, setiap warna berkontribusi di bidang berbeda. Brahmana dalam pendidikan, Ksatria dalam pemerintahan, Waisya dalam perdagangan, dan Sudra dalam tenaga kerja, yang bersama-sama menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan sosial. Ya, bagus. Jawabannya yang bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman. Untuk selanjutnya ada dalam penyampaian tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa? Jadi dalam materi ini mampu membantu mengembangkan keterampilan ya, keterampilan dalam memecahkan masalah konsep, juga ya berpikir untuk komputasional gitu ya, dan dapat membantu menerapkan fondasi berpikir dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam hidup ini penuh dengan masalah ya, jadi kita harus sama-sama untuk memecahkan masalah itu. Baik, untuk berikutnya saya akan menyampaikan materi ya dalam PowerPoint ini. Catur itu adalah 4. Warna itu apa? Warna itu mungkin ada yang tahu? Warna itu adalah sebuah pilihan ya, yang sering disebut apa? Mungkin ada yang memberikan pemasukan apa itu warna yang dimaksud dalam ajaran agama Hindu. Pilihan yang dimaksud itu adalah sebuah bakat atau profesi ya. Jadi seperti ini, catur warna berarti 4 pilihan hidup berdasarkan bakat serta kualitas kerja yang dimiliki dari dalam dirinya dan ditopang oleh ketangguhan mentalnya dalam menghadapi suatu pekerjaan. Ya, jadi catur warna itu yang dimaksud adalah profesi atau bakat. Jadi apa saja bagian-bagiannya? Nah, mari kita lihat apa saja bagian dari catur warna. Yang pertama ada Brahmana, merupakan golongan pendeta dan rohanian dalam suatu masyarakat, sehingga merupakan golongan yang paling terhormati. Itu ya, kenapa Brahmana paling dihormati? Mungkin ada Saya akan memberikan pengambilan kelompok mungkin paling besar pada lagi ya, kerjasama. Ini kalau ada mungkin semuanya bisa kerjasama dengan baik ya. mungkin jika sudah ada yang selesai, silakan. Ada yang mau maju? Mungkin yang lain nanti setelah presentasi bisa memberikan pendapat lain ya. Ya. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai, mari kita mengucapkan panganjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak serta teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Perkenalkan, saya terlebih dahulu, saya adalah bernama Niwadiki Notoviana, kelas 10B, nomor absen 25. Serta kawan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Prasetya Dika. Saya dari kelas 10B dan nomor absen 14. Baik, saya di sini akan membawa materi, yaitu adalah penyalahgunaan
kekuasaan dalam kepemimpinan pada sistem catur varna, terutama dalam golongan kesatria, terjadi ketika pemimpinan melupakan tugas dharma untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dalam konteks modern seperti kepemimpinan, hal ini terlihat pada tindakan seperti korupsi, penyalahgunaan jabatan, mementingkan diri sendiri, dan kurangnya keteladanan moral. Akibatnya, kepercayaan masyarakat menurun, serta solusinya adalah dengan menegakkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian agar kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan menguasai. Baik, dilanjutkan oleh Sasta, yaitu adalah permasalahan dalam materi tersebut. Saya persilakan, Sasta. Permasalahan dalam penyalahgunaan kekuasaan di DPR berkaitan dengan penyimpangan nilai kesatria dalam catur varna, yaitu merupakan tugas untuk menegakkan dharma, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Banyak pemimpin yang menyalahgunakan jabatan, korupsi, dan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan sehingga kepercayaan masyarakat menurun. Untuk mengatasinya, para pemimpin harus kembali menegakkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pengabdian kepada rakyat agar pemerintahan berjalan sesuai dharma. Baik, saya lanjutkan dengan solusinya. Setiap permasalahan pasti memiliki solusinya. Dari permasalahan itu, solusinya adalah seharusnya sebagai seorang pemimpin wajib menjadi contoh dan teladan kepada banyak orang, supaya kepercayaan dan wibawanya tetap terjaga di lingkungannya. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaannya yang ingin diberikan kepada kelompok kami? Silakan. Silakan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ikada Chandra Besar Pertama, Sabtu Widi. Di sini saya dari kelompok 2 akan bertanya. Menurut kelompok 2, bagaimana sebaiknya seorang pemimpin dapat terhindar dari kasus korupsi? Saya izin menjawab dari pertanyaan Widi. Agar terhindar dari korupsi, pemimpin seperti Nadiem Makarim harus yang pertama menjaga integritas dan kejujuran, bersikap transparan dalam penggunaan anggaran. Yang kedua, ada menghindari konflik kepentingan. Yang ketiga, ada memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Yang terakhir, ada memberi teladan yang baik dan memanfaatkan teknologi untuk mencegah kecurangan. Baik, dilanjutkan. Bisa ada yang ingin bertanya? Silakan Nila, berdiri. Perkenalkan, saya Kadek Ya. Syipati dari kelompok 3. Izin bertanya, bagian catur warna yang mana yang menyimpang dalam diri tersebut? Terima kasih. Penyimpangan terdapat pada kesatria warna, yaitu profesi serta pemimpinan yang seharusnya mengayomi, namun malah mengambil uang rakyat. Bisa diterima? Baik. Sekian presentasi dari kami. Kami akan lakukan Parama Santi. Om Santi Santi. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 1 ya. Sudah presentasi apa yang telah dijawab dan memberikan pendapat. Dan terima kasih juga yang sudah bertanya ya atas apresiasinya. Saya minta untuk dikumpul ya. Sebelumnya saya sedikit ya memberitahukan anak untuk video adalah kehidupan ini catur warna ini. Kalian bisa menyimak atau mengambil makna
dari isi tersebut. Nah, sekarang kita ke refleksi ya, artinya kita mengulas kembali materi pembelajaran. Kira-kira ada yang mau disampaikan dalam pembelajaran teori catur warna ini? Yang katakan mungkin pendapat kalian masing-masing ya. Bagaimana? Saya tidak mengharuskan harus ini jawaban Anda. Apa yang saya dapatkan dalam video pembelajaran tadi yang tadi depan dalam YouTube, apa yang paling besar dari sana? Perkenalkan, saya di bagian makanan, jadi nama Belis. Saya dapat materinya itu saya yaitu tentang pekerjaan dalam agama Hindu. Dan dimana kita harus menghargai juga perbedaan seperti kalau kan berbeda kalau salah yang tadi ya. Ada kesatria juga, ada brahmana dan sudra. Kita tuh nggak boleh misalkan kita di brahmana atau di ya kan itu lumayan agak besar banget tinggi ya jabatannya. Jadi yang itu kita tuh harus menghargai juga bahwa karena sebelum kita dapat jabatan tersebut kita melalui proses yang namanya juga sudra. Yaitu jadinya kesimpulan bagi saya itu kita harus menghargai maupun pekerjaan apa karena itu bisa jadi itu adalah suatu hal di kehidupan kita yang lainnya nanti kita akan mendapatkan hal tersebut. Sekian pendapat saya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jadi ingat ya perbedaan satu warna dan satu kasta itu apa ya? Jadi jangan malah nanti menanggapi sama bagiannya ya. Jadi di kasta itu kan berdasarkan dari turunan ya. Artinya buat teman itu manusia ya. Jadi kita tetap saling menghargai apapun sorohnya, walaupun soroh air, soroh pasar ya, dalam satu kasta itu menjadi soroh, walaupun soroh Indonesia ya dan sebagainya. Mungkin ada yang memberikan pendapat lain yang mengenai pembelajaran teori catur warna. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan lagi. Kalau kelompok 3 Di catur warna ini, apa yang didapatkan selama pembelajaran berlangsung? Mungkin ada sedikit? Ya. dalam pembelajaran hari ini kita tutup dulu ya. Nanti kita buka dengan doa, maka ditutup dengan doa juga. Jadi berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas semua. Mari kita menaikkan puji syukur ya kepada Tuhan Gigi karena pembelajaran ini sudah lancar berjalan ya. Terima kasih. Saya mengucapkan salam para nasabi. Om Santi. Terima kasih anak-anak semua. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Ramai selalu. Terima kasih. Bandar.
Namaste. Om Santi Santi Santi.